Baik, terima kasih untuk Pak Eri Miswan telah memberi kesempatan saya untuk memberikan penjelasan tentang perbandingan jurnal 1 dan jurnal 2. Perkenalkan, nama saya Paulina dari kelas A1 Manajemen semester 6. Di sini saya akan mereview jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Di jurnal pertama, judulnya Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sempurna. Sedangkan di jurnal kedua, judulnya Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Industri Semen yang terdaftar di BEI atau Studi Kasus pada PT Indosemen Tunggal, yang ditulis oleh Mutiara Nur Rahmat Ewis Komaria. Dan di jurnal ketiga adalah judulnya Analisis Laporan Keuangan sebagaimana dasar dalam penilaian kinerja keuangan pada PT Budi Satria Wahana Motor, yang ditulis oleh Rizwan Yolanda Patreicia dan Kesuma. Nah, di sini persamaan dari ketiga artikel tersebut berkenaan dengan analisis laporan keuangan terhadap kinerja keuangan, dan sedangkan perbedaannya, objek penelitian pada ketiga artikel jurnal berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah PT Hanjaya Mandala Sempurna. Sedangkan objek nomor 2 adalah PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Sedangkan yang ketiga adalah PT Budi Satria Wahana Motor. Nah, perbedaannya juga jumlah kata pada ketiga judul artikel jurnal di atas berbeda. Judul artikel pertama itu mempunyai 13 kata, sedangkan judul artikel kedua mempunyai 12 kata, dan yang ketiga mempunyai 14 kata. Tahun penulisannya juga berbeda. Di artikel pertama dipublikasikan pada tahun 2013, sedangkan artikel kedua dipublikasikan pada tahun 2016, dan yang ketiga dipublikasikan pada tahun 2014. Di sini latar belakang jurnal pertama. Latar belakang jurnal pertama adalah perusahaan secara periodik selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh bagian accounting dan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemerintah, kreditor, pemilik perusahaan, dan pemilik manajemen sendiri. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut akan melakukan pengelolaan data dengan melakukan perhitungan lebih lanjut untuk mengetahui apakah perusahaan telah mencapai standar kinerja yang dipersyaratkan atau belum. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Tetapi sesuai dengan kenyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua laporan laba rugi komprehensif selama periode, dan yang ketiga laporan perubahan ekuiditas selama periode, dan yang keempat laporan arus kas selama periode, dan yang kelima catatan arus kas laporan keuangan. Sedangkan latar belakang di jurnal kedua adalah Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara Tengah berusaha menjadi negara maju dengan usaha membangun infrastruktur seperti membangun gedung-gedung, membangun jembatan tol, dan memperbaiki jalan raya, sehingga mengakibatkan permintaan semen di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Kapasitas produksi semen di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai 70 ton per tahun, dan dengan kebutuhan dalam negeri sebanyak 62 ton per tahun, sehingga pengembangan yang dilakukan para pelaku industri semen diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi semen nasional sebanyak 39% atas menjadi 100 juta ton pada tahun 2017. Analisis laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk mengetahui dan melihat tingkat kesehatan perusahaan. Perusahaan dapat melihat dalam membayar hutangnya. Nah, sedangkan latar belakang di jurnal ketiga adalah kinerja keuangan merupakan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat satu periode. Menurut pernyataan PSAK,
1 revisi 2009 yang dikeluarkan oleh EI menyatakan bahwa suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, persamaan di sini tidak ada pendukung yang menunjukkan adanya masalah pengaruh kinerja keuangan. Sedangkan perbedaannya, penulis artikel Jurnal 1 yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sempurna memaparkan tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sempurna. Sedangkan di penulis artikel kedua yang berjudul Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Industri Semen yang terdaftar di BI Studi Kasus pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa, memaparkan tujuan dari penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Indosemen Tunggal. Sedangkan perbedaan di jurnal ketiga itu adalah artikel jurnal 3 yang berjudul Analisis Laporan Keuangan sebagai dasar dalam penilaian kinerja keuangan pada PT Budi Satria, memaparkan tujuan penelitian kinerja dengan perusahaan untuk mengetahui likuiditas. Nah, selanjutnya permasalahan penelitian. Di jurnal 1 tidak ada permasalahan penelitian, dan di jurnal 2 juga tidak mempunyai permasalahan penelitian, dan jurnal ketiga juga tidak mempunyai masalah penelitian. Dan juga tidak ada tujuan penelitian di jurnal pertama, kedua, dan ketiga. Dan sajian landasan teorinya itu di jurnal pertama, penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh Pratino 2010 atau Messi 2009 dan Handayani 2011. Penulis juga tidak ada membuat kerangka penelitian, landasan teori, dan hipotesis. Sedangkan di jurnal kedua, landasan dan teorinya, penelitian terdahulu digunakan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Norma Ayu Kartika atau Siti Kahrani 2012, Guru Haryono 2014, dan Mohdiskon 2013, serta Elika Ika Prastia 2015. Dan jurnal ketiga, kajian landasan teorinya, itu memuat Barituan 2014-2017 mendefinisikan laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama buku yang bersangkutan. Dan yang persamaan di sini, penulisan artikel jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 tidak membuat kerangka pemikiran. Penulis artikel jurnal 1 dan jurnal 2 menantumkan penelitian terdahulu, dan perbedaan dari ketiga jurnal itu, dari ketiga artikel jurnal di atas, hanya penelitian artikel jurnal 3 yang menjelaskan hipotesis dan kajian pustaka. Metodologinya, di jurnal pertama, jenis penelitian yang dilakukan berupa studi deskripsi yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Yang digunakan metodologi sekunder. Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau Kurcoro 2019. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumen yang diperoleh dari IDX Bursa Efek Indonesia melalui internet yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dan laporan pada perusahaan PT HM Sempurna tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2012. Sedangkan metodologi penelitian yang di jurnal kedua itu rasio keuangan merupakan kegiatan perbandingan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Dan the point adalah analisis yang mempertajam analisis rasio dengan memisahkan profitabilitas dengan manfaat aset. Sedangkan cross-sectional merupakan suatu aset teknik analisis dengan melakukan perbandingan terhadap hitungan dalam bentuk rasio antara suatu perusahaan dengan perusahaan lingkup yang lainnya. Sedangkan di jurnal ketiga metodologi penelitiannya itu, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pustaka dengan cara membaca dan menggunakan
literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang disebut dalam penulisan laporan ini. Yang digunakannya metode deskriptif. Menurut Sugiono 2001 sampai dengan 2004, metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengelola, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Dan juga di sini menggunakan analisis rasio. Dalam melakukan penelitian ini, analisis terdapat laporan keuangan perusahaan penelitian menggunakan alat analisis yang dikutip dari Sutrisno 2008. Persamaan pada penulis artikel jurnal 1 dan jurnal 2 menggunakan metode analisis rasio. Sedangkan perbedaannya, analisis penelitian yang digunakan ketiga artikel jurnal berbeda. Penulis artikel jurnal 1 menggunakan jenis penelitian studi deskriptif. Penulis jurnal kedua tidak menjelaskan penelitian, dan penulis yang ketiga menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Penulis artikel jurnal ketiga menggunakan metode deskriptif. Penulis artikel jurnal pertama dan jurnal kedua tidak menjelaskan metode yang digunakan. Dalam teknik analisis data, penulis artikel jurnal kedua menggunakan cross-sectional tentang perbandingan perhitungan dalam bentuk rasio antar perusahaan lain dengan perusahaan lainnya. Dalam bentuk teknik data, penulisan artikel jurnal 2 menggunakan cross tentang perbandingan perhitungan dalam bentuk rasio antara perusahaan lain dengan perusahaan lainnya. Nah, di sini penelitiannya. Berdasarkan rasio likuiditas, jurnal pertama itu berdasarkan rasio likuiditas ditinjau dari rasio likuiditas secara keseluruhan, keadaan perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio bawah pada dasar mengalami kenaikan. Sedangkan rasio solvabilitas, untuk rasio hutang atas modal, keadaan perusahaan sangatlah mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat pada nilai rasio yang dialami oleh perusahaan, yaitu berkisar pada 69% sampai 130,81%. Terjadi pada tahun 2019, selanjutnya naik menjadi 100,9% pada tahun 2010. Ini berarti pada tahun 2010 modal perusahaan sudah tidak lagi mencukupi dan menjamin hutang yang diberikan oleh kreditur. Sedangkan penelitian di jurnal kedua, berdasarkan rasio likuiditas yang setiap tahunnya terjadi kenaikan maupun penurunan secara fluktuatif yang disebabkan adanya kenaikan maupun penurunan pada proses dalam laporan keuangan. Di sini rasio solvabilitas, berdasarkan rasio solvabilitas yang mengalami kenaikan maupun penurunan secara fluktuatif ini disebabkan adanya kenaikan maupun penurunan pada pos-pos dalam laporan keuangan. Sedangkan rasio aktivitas, berdasarkan rasio aktivitas yang mengalami kenaikan maupun penurunan secara fluktuatif berdasarkan rasio perhutangan piutang, perputaran persediaan, perputaran aset tetap, dan perputaran total aset. Perusahaan dinilai belum baik karena nilai rasio masih di bawah rata-rata industri semen dan rata-rata industri secara umum. Sedangkan penelitian yang di jurnal ketiga, analisis rasio yang dimaksud sebagai gambaran suatu hubungan atau kesimpulan peneliti ini, 1. Rasio likuiditas perusahaan berada dalam keadaan baik. Hal ini dapat dilihat pada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Semakin tinggi atau besarnya nilai rasio likuiditas menandakan keadaan perusahaan berada dalam kondisi liquid. Liquid yaitu keadaan di mana perusahaan dinyatakan sehat dalam keadaan baik. Nah, yang kedua, rasio solvabilitas. Di situ perusahaan berada pada posisi insolvable. Hal ini dapat dilihat pada rasio solvabilitas, keadaan model perusahaan tidak mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditur. Sedangkan yang ketiga, rasio aktivitas, perusahaan dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat pada keempat rasio aktivitas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dan yang kelima,
Rasio floatabilitas. Yang keempat adalah rasio floatabilitas perusahaan dalam posisi yang baik. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan rasio floatabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba setiap tahun. Dan di sini di jurnal kedua juga kesimpulan penelitian di jurnal kedua, kinerja keuangan pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa dilihat dari rasio likuiditasnya, solvabilitas dengan rata-rata suren ratio 592,6% dan squeak ratio 522,4%, debit to asset ratio dengan rata-rata 14,2% dan debit to equity ratio 16,4%. Nah, kesimpulan di jurnal ketiga, 1. Rasio likuiditas di mana kas dan bank belum mampu menjamin hutang lancar pada saat jatuh tempo karena aset lancar lebih terkonsentrasi pada piutang dan persediaan barang. Yang kedua, rasio solvabilitas, walaupun hutang-hutangnya dijamin dengan total aktivitas yang tersedia, namun besarnya jumlah hutang tidak sebanding dengan besarnya modal sendiri sehingga mendapatkan yang dihasilkan lebih banyak untuk mengembalikan biaya pinjaman daripada untuk internal. Dan yang ketiga itu rasio floatabilitas, di mana rasio ini cenderung menurun. Hal ini berarti pihak perusahaan kurang baik dalam menekan biaya yang terjadi di tahun 2011 sehingga walaupun laba kenaikan, namun hal itu diikuti pula kenaikan biaya-biaya operasionalnya. Dan yang keempat itu rasio aktivitas. Perusahaan telah menunjukkan rasio yang meningkat. Dan persamaan dari ketiga jurnal di atas, kesimpulan yang dijelaskan penulis artikel jurnal 1 dan jurnal 3 tentang rasio floatabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Sedangkan perbedaannya, penulis artikel jurnal 2 menyimpulkan kinerja keuangan pada PT Indosemen. Nah, saran di sini, kesimpulan dari jurnal ketiga, berdasarkan perbandingan ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa artikel jurnal 1 dan 3 menyebutkan landasan teorinya agar pembaca isi bisa mempercepat proses analisis data dan menjelaskan beberapa jumlah ide-ide. Dalam penelitian artikel jurnal kedua, kurang rapi karena penggabungan dua bagian dalam satu halaman yang harusnya satu halaman tidak dibagi menjadi dua agar pembaca tidak kebingungan dalam menganalisis jurnalnya. Sedangkan saran yang diberikan saran itu berdasarkan kesimpulan di atas. Adapun saran yang saya sampaikan itu, 1. Diharapkan ke depannya penulis lebih memperhatikan isi halaman agar pembaca mudah menganalisis jurnal tersebut. Dan yang kedua, metode yang digunakan belum dijelaskan secara rinci dan lengkap. Terima kasih.